warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah sehatkan keluarganya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunasi utangnya. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Sehat. Izin Ustaz satu mic ini aja yang dihidupkan. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Anak raja memakai katun. Cakep. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tokoh triplek. Memang pandai pembawa acara berpantun, walaupun masih melihati teks. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, semoga Allah memberkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Herdiandi. Itulah pokoknya tidak jelas tadi kedengaran suaranya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Asisten 1 ini panjang umur, lapang rezekinya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Ini kalau sampai ada 40 orang yang mengaminkan, insya Allah terkabul. Suara apa di luar tuh? Ada orang demo kan? Oh ya, enggak apa-apa. Konsentrasi ke sini aja ya. Kemudian yang kita hormati selanjutnya para alim, para ulama, para habaib, para guru, para ustadz, Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas, kemudian para TNI dan Polri hadir di tengah-tengah kita. Tadi sempat kenalan dengan beliau, yaitu Bapak Letnan Muhammad Ridwan. Beliau ini tadi katanya angkatan laut, tapi beliau berada di darat. Biasanya kalau sudah di laut naik ke darat tuh jadi buruk. Misalnya lintah darat, itu kan lintah di air. Kalau naik ke darat jadi buruk dia. Terus buaya, kalau sudah naik ke darat, buaya darat. Ini alhamdulillah walaupun dia kerjanya di laut, tapi naik ke darat tetap baik dia. Nah, inilah Bapak Letnan Muhammad Ridwan hadir pada malam hari ini. Di samping beliau itu yang pakai baju loreng juga temannya kali ya. Asli tentara nih Pak? Asli. Soalnya yang belakang tuh loreng juga, tapi bukan tentara. Ono Taliban namanya. Itu pecinta loreng. Yang pecinta loreng nih insya Allah nanti di akhirat masuk surga sama loreng-lorengnya sekalian. Lalu Bapak Kapolres atau yang mewakili, saya dulu waktu masih anak-anak takut betul sama polisi. Kata mak saya makan, kalau tidak makan nanti ditangkap polisi. Makan. Tidur, kalau tidak tidur nanti ditangkap polisi. Tidur. Nah, itu takut. Tapi sekarang alhamdulillah
saya tidak takut lagi sama polisi. Kenapa? Polisi sahabat rakyat. Saya waktu itu mau ngurus SIM A, SIM C ke Polres di Kabupaten Sambas. Ketika saya ngurus itu tidak dites lagi sama polisi. Udah Pak Ustadz, kata dia, kami percaya, langsung dicetak SIM A dan SIM C jadi pada saat yang bersamaan tanpa tes. Yang bisa gitu hanya saya aja, yang lain nggak bisa. Nah, kan kata Pak Kapolresnya, Ustadz kalau nanti ada yang nahan Pak Ustadz di jalan, telepon aja saya. Wah, dalam hati saya, percumalah aku buat SIM. Tidak boleh menggunakan kedekatan dengan Pak Kapolres untuk melanggar hukum. Tetap taat hukum, buat SIM. SIM A, SIM C ada saya bawa, walaupun saya naik pesawat. Hari Jumat naik pesawat. Begitu naik ternyata pesawatnya panas. Ini ngapa nih pesawat panas, dalam hati saya. Begitu saya lihat ternyata kipasnya di luar. Baling-balingnya di luar, makanya panas, belum dihidupkan AC-nya. Saya 2 hari 3 hari ini di Ketapang, Bapak Ibu, keliling ceramah, naik pakai pesawat, dan yang membelikan tiket pesawatnya itu panitia pengurus Masjid Al-Ikhlas ini. Maka insya Allah yang paling besar pahalanya adalah pengurus Masjid Al-Ikhlas, karena beliau yang memfasilitasi. Begitu saya datang kemarin hari Jumat, belum ceramah dulu ya, masih pembukaan. Datang pas sholat Jumat, saya sholat Jumat di sini. Selesai Jumat, langsung dipersilahkan makan di bawah, luar biasa. Dan ternyata kalau Bapak Ibu belum tahu, orang yang memberi makan itu besar pahalanya. Kenapa? Orang kita kasih makan, terus kan jadi energi, bertenaga. Tenaga itu dipakainya untuk sholat, dipakainya buat baca Quran, dipakainya untuk dengar ceramah, dipakainya untuk silaturahim. Maka yang ngasih makan itu dapat pahala. Ditambah dengan sejumlah orang yang dikasih makan, berapa banyak dia udah dapat pahala. Apalagi kalau yang dikasih makannya itu ustadz. Nah, itu makin besar pahalanya. Karena kata Nabi, kalau kau berdakwah kanat khotwatahu ihdahuma, maka setiap langkah kaki menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah yang kedua mengangkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, dapat pahala. Maka yang memberi saya makan, Pak Haji, Pak Ustadz, itu mendapatkan pahala yang sama selama safari dakwah saya. Makanya sering-sering kasih makan ustadz. Tidak percaya dia. Dan pastikan kalau ngasih orang makan, kasihkan yang terbaik. Jangan sampai kita sendiri makannya pun tidak mau. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu begitu. Nak, ambil kue di kulkas tuh, kasih ke Pak Ustadz daripada basi. Dah mau basi baru ingat sama ustadz. Tapi yang saya omongkan ini tak ada ibu-ibunya di sini, sana jauh, di Ketapang kali. Itu sekilas perjalanan. Insya Allah besok habis sholat subuh ngisi di Suling, subuh keliling. Setelah itu kami baru bertolak balik lagi ke Sambas. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya hormati selanjutnya, masih yang terhormat ini. Jadi kan nanti lama-lama habis waktunya. Tadi saya mulai ceramah jam 8:15. Insya Allah kalau kuat nanti 1 jam. Selesai jam 9:15. Saya tetap standar ceramahnya itu 1 jam. Sesuai dengan air minum yang diberikan. Mereknya Kristalin. Itu yang saya minum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf tidak semuanya bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam yang ke-15 kalau tidak salah dari bulan Muharram. Kita sudah masuk yang tadinya 1445 Hijriah sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Berarti 1 tahun sudah kita lalui, hari-hari kita lalui. Sekarang mari kita merenung sejenak. Selama 1 tahun yang kita lalui ini, kira-kira lebih banyak pahala atau dosa yang kita kerjakan? Hah? Halo? Pak? Bapak? Bapak? Gitu Pak, jawablah. Bapak? Masih hidup? Selama 1 tahun ini kira-kira yang kita lakukan lebih banyak pahala atau dosa? Nah, coba kita cek sebentar ya. Kita merenung nih karena di bulan Muharram. Selama 1 tahun ini lebih banyak melihat HP atau Al-Quran? HP. Lebih banyak melihat dengar ceramah atau yang tak senonoh lewat di iklan? Yang tak senonoh. Berarti nikmat Allah yang diberikan berupa nikmat mata sudah banyak kita gunakan untuk berbuat dosa. Di bulan Muharram merenung, banyak-banyak istighfar. Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah itu terjadi di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan Muharram. Nabi Adam, Pak, Bapak kenal enggak dengan Nabi Adam? Enggak kenal? Sama Pak, aku pun enggak kenal. Belum pernah kenalan. Saya mohon maaf ibu-ibu nih jauh, agak susah ngajaknya ngobrol. Jadi saya nih agak kurang jelas mana anak gadis, mana nenek-nenek, enggak jelas. Kalau lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Nabi Adam dosanya cuma 1 Pak. Nabi Adam itu berapa Nabi Adam dosanya? 1. Makan buah huldi, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Cuman 1 dosanya, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya berapa? 1 atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pengen masuk surga? Tidak nyambung. Nabi Adam dosanya cuma 1, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita dosanya banyak, malah pengen masuk. Tidak nyambung. Untungnya Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pemarah. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah, penuh rahmah, kasih sayang kepada hambanya. Walaupun kata Allah, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun engkau manusia berbuat dosa, penuh langit karena dosamu, tapi kau datang kepadaku mohon ampun bertobat, aku pasti menerima taubatmu, kata Allah. Makanya di bulan Muharram ini banyak-banyak istighfar. Semuanya istighfar. Mau? Astaghfirullah Rabbal. Semuanya. Minal. Rabbal. Astaghfirullah minal. Sebentar Pak ya, saya mau tanya ibu-ibu dulu nih, kedengaran enggak suara saya? Ibu-ibu yang di belakang suara saya kedengaran? Melambai tangan dia Pak. Berarti sound systemnya kurang maksimal nih, enggak kedengaran di belakang. Terus, ibu kedengaran suara saya?
Tidak, berarti kedengaran. Kan nyaut ya. Mungkin tak jelas ya. Coba saya tes dulu. Bu, apakah ibu setuju suaminya kawin lagi? Berarti jelas. Saya tanya bapak-bapak, apakah bapak setuju kalau nikah sekali lagi? Jangan marah ibu, ini hanya ngetes mikrofon. Kalau nyaut berarti udah jelas. Kalaupun tak jelas ya semampunya aja lah didengar. Nabi Adam dosanya cuma satu, Pak, makan buah huldi. Itu pun bukan karena dia yang pengen makan, tapi karena rayuan istrinya. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti Hawa. Bisa dibantu enggak ibu-ibu supaya terdengar lebih jelas di belakang? Pakai itu boleh? Kasihan juga udah jauh-jauh dia tak dapat ilmu, berdosa kita panitia. Betul kan Pak ya? Udah jauh-jauh dia ninggalkan anaknya mungkin di rumah. Tiba-tiba dia tak dapat ilmu. Nanti berkurang pahala panitia ini. Sampai mana tadi saya ngomong? Nabi Adam, saya lanjutkan, dirayu oleh istrinya Siti Hawa yang ambilkanlah buah huldi yang, kalau anak sekarang pakai beb. Bayangkan Pak polisi, sekelas selepel Nabi Adam saja kalau sudah kena rayuan istri tergelincir Pak, apalagi baru polisi. Apalagi baru Pak TNI. Nabi Adam saja dirayu sama istri terpeleset. Oleh karena itu godaan ini memang luar biasa. Iblis menggoda manusia itu begitu. Suaminya kuat iman, dia datangi istri. Dia ngetes mikrofon dulu. Gimana? Udah bagus Bang? Pakai dua-duanya. Tes halo 1. Gimana Bu? Kedengaran Bu? Oh bagus, begitu. Kalau pakai ini Bapak kedengaran? Oh deh, ini untuk saya pegang aja ya, untuk gaya-gaya. Untuk menghilangkan rasa grogi gitu Pak, jadi pegang gitu. Soalnya di sini kan pejabat-pejabat semua. Insya Allah yang hadir ini di akhirat masuk surga semua. Tapi ada kisah nanti dalam surga itu banyak orang protes. Banyak pejabat masuk dalam surga, orang protes. Malaikat, kenapa banyak pejabat di dalam surga? Bukankah mereka dulu banyak yang korupsi? Kata malaikat, jangan ribut, mereka hanya studi banding. Bentar lagi dia kembali ke neraka. Ini bukan yang di sini ya, yang di sana jauh. Rayuan istri. Nabi Adam dirayu oleh istrinya yang ambilkanlah buah huldi. Kalau tak kau ambilkan yang nanti malam kau tak ku kasih jatah. Kalau bahasa kitanya gitu. Akhirnya Nabi Adam pun mengambil buah huldi. Sama macam kita nih Pak. Jadi tentara, kadang sudah jujur, baik, tegas sama orang, tiba-tiba dirayu sama istri. Bang, abang kan tentara. Iya, kenapa memang? Tetangga kita cuman security. Terus, tapi gelang istrinya udah macam pelak motor, Bang. Di sini tak ada motor ya, adanya Honda. Bingung saya, semua motor mereknya Honda. Tersinggunglah Suzuki sama Yamaha. Abang kan tentara, kata dia, masa tak bisa belikan adik gelang macam itu? Percuma kau jadi tentara, bagus jadi security. Akhirnya mulailah mengambil yang bukan haknya. Kalau adalah tentara model begitu, neraka jahanam tempatnya. Mudah-mudahan tentara kita diselamatkan oleh Allah dari rayuan istri. Kalau yang menggoda kita itu adalah setan yang asli, maka gampang kita ngusirnya. Kita bacakan ayat kursi, udah lari dia, setan asli. Tapi kalau istri yang menggoda kita Pak,
kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nanti kalau bapak dirayu, bang, abang kan letnan, ambillah yang apa yang bisa kita jual nanti bang. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Kenapa kau hembus aku, Dik? Kau setan menggoda aku. Nah, kira-kira begitu, Pak. Begitu dimakan buah khuldi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, terlepaslah baju surga. Diturunkan oleh Allah ke dunia, ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India. Bapak, Ibu tahu India? India tahu? India. Negerinya Salman Khan, Amir Khan, Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Mithun. Nah, hafal nggak tuh? Oh, berarti Ustadz sering buka lagu India di rumahnya. Tak pernah. Tahu dari mana? Tetangga sebelah. Jam 7 pagi udah macam kafe itu rumah. Lagu India. Jam 7 cori-cori, cupke-cupke. Kalau jam 11 Dilhe Tumhara. Kalau jam 5 sore 7 min Rabbi dikitahe Pyara Me Kya Karu. Nah, itu keluar semua lagunya. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Mekah. 200 tahun dipisahkan oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kira-kira rindu enggak sih, Pak? Pak, kalau terpisah sama istri 2 tahun ya, kira-kira rindu enggak? Ya Allah, Pak, jangankan 2 tahun, saya 2 hari aja ke Ketapang ini, langsung saya WA istri saya. Saya WA, "Adik gimana kabar, Dik?" "Alhamdulillah baik, Bang. Tapi adik makan seorang di rumah, tak ada kawan," kata dia. Saya balas, "Mau enggak ku carikan kawan?" Dibalasnya pakai emoticon yang merah itu, Pak. Rupanya dia sayang sama saya. Saya pun sama juga, Pak, sayang sama istri. Kalau ada orang nanya saya, "Ustadz Hatoli sayang anak atau sayang istri?" Tegas saya jawab, sayang istri. "Oh, anak tak sayang?" "Anak sayang, tapi istri lebih sayang." Alasannya, saya balik pulang dari ceramah, saya tengok, saya lihat anak saya yang umur 1,5 tahun dipangkuk tetangga sebelah, saya tak marah. Tapi kalau istri saya yang dipangkuknya, oh bisa ngamuk saya, Pak. Nah, berarti kan lebih sayang istri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu tempat di Mekah itu namanya Arafah. Itulah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka pun beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam membaca istighfar. Saya yakin bapak ibu semua hafal istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam wa tarhamna lanaku khasirin. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami telah zalim pada diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Ini doa, Pak, yang bersalah kan Siti Hawa. Tapi yang membaca doa ini Nabi Adam. Yang bersalah istri, yang minta maaf suami. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau bapak ibu bersengketa, berselisih paham, bertengkar suami istri, maka yang paling dianjurkan minta maaf adalah suami. Nggak usah, Pak, nunggu istri minta maaf, payah. Perempuan itu minta maafnya hanya setahun 2 kali. Raya haji sama raya puasa. Itu pun macam terpaksa dia. "Bang, adik minta maaf ya." Belum masuk zuhur dah buat dosa lagi. Tapi tak ada kali ibu-ibunya di sini ya. Di Sambas nih, di sini insya Allah sama.
Tidak usah diladenin Pak, karena itu memang sifat perempuan. Kata Nabi, khuliqatul mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling kiri, yang paling atas diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi. Kalau kau paksa dia lurus, dia akan patah. Kalau bapak kasar sama istri, patah dia. Misalkan istri bapak bentak, satu kali saja bapak bentak istri, itu langsung hilang kekuatannya. Abang baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya, tetangga sebelah ngasih istrinya duit 5 juta pun tak ditanya-tanya, kau pun sama. Itu bisa langsung hilang kekuatannya Pak. Dia tidak mau masak, tidak mau nyuci, tidak mau nyusui anak. Kita sentuh sedikit, apa tuh? Hilang kekuatannya. Karena kita kasar, dia patah. Tapi kalau kita biarkan dia bengkok, maka dia tetap bengkok. Makanya kalau ada polisi takut sama istrinya, berarti polisi bengkok. Mohon maaf Pak. Oleh karena itu, hadapi dia dengan kelembutan, kata Nabi. Bagaimana menghadapi perempuan ini ya Rasulullah? Hadapi dia dengan kelembutan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu kata Ahmad Dhani, penyanyi vokalis Dewa 19. Apalah Pak, saya kan Ustadz gaul. Makanya kalau nyari penceramah itu harus tanya-tanya dulu. Jangan asal ada orang berjenggot lewat, nah itu penceramah. Pas diundang ternyata Mama Gupron. Innama qoli kata dia. Diterima tobatnya Nabi Adam oleh Allah, membaca Rabbana Zolamna, itu pun terjadi di bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram ini banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mata ini lebih banyak saya pakai untuk maksiat daripada membaca Al-Quran. Gini, kalau bapak ibu lebih nikmat melihat HP daripada membaca Al-Quran, yakinlah bahwa hatinya sedang tidak baik-baik saja. Hatinya berpenyakit, sakit hatinya itu. Hati kita sakit. Kenapa berat nih membaca Al-Quran Pak Ustadz? Memang berat, karena Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat. Orang yang sakit ketika diobati perih, sakit, tapi insya Allah nanti lama-lama sembuh dia. Makanya baca Quran terus, baca Quran terus. Ini nikmat mata. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan ditanya, dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut introspeksi, periksa lidah kita Pak. Kok macet-macet mikrofon ini, putus. Mohon maaf kalau hilang satu kata saja Pak, kita ceramah itu bisa berubah artinya. Saya pernah ditelepon istri, sinyalnya macet. Ada satu desa di Sambas tuh namanya Desa Kalimantan. Saya ceramah di situ. Ditelepon sama istri, "Bang, abang lagi di mana?" Saya jawab, "Mantan." Yang kedengaran mantannya, kalinya hilang. Marahlah dia. "Apa?" gitu. Saya ulangi, di Desa Kalimantan, bukan mantan. Hilang satu kata aja Pak. Bahaya ini ceramah. Makanya mikrofon harus bagus, mantap gitu. Baru orang tuh bisa masuk ke dalam hatinya. Jelas Pak? Jelas Pak? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena sudah jelas, tak ada lagi yang mau kejelaskan. Udah habis ke waktunya. Oh masih setengah jam ya? Masih setengah jam. Yang di belakang ini biarkan aja dia ngobrol, nggak apa-apa. Ini ustadz soalnya. Tobat, periksa mulut. Selama 1 tahun ini kita lebih banyak berzikir, baca Quran, menyebut nama Allah, atau justru mulut ini sering kita gunakan untuk ghibah,
fitnah, atau membicarakan aib kekurangan orang lain. Cek, periksa. Alhamdulillah saya dapat kabar di Ketapang nih yang suka bergosip tuh bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Istighfar. Mulut ini, lidah ini nanti juga akan dipintakan tanggung jawab di hadapan Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hati, nikmat darah, nikmat kaki, semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah mempertanggungjawabkan itu semua? Nah, merenung di bulan Muharram nih, banyak dosa kita ternyata. Acungkan tangan yang tak ada dosanya. Oh, tak ada yang acung. Acungkan tangan yang sikit dosanya. Yang sikit dosanya. Oh, tak ada. Acungkan tangan yang sedang-sedang dosanya. Tak ada pula. Acungkan tangan yang banyak dosanya. Tapi lebih banyak yang tak ngacung. Yang tak ngacung tuh saya yakin bukan banyak dosa, tapi banyak sekali. Termasuk yang ceramah ini juga banyak dosanya. Makanya sebanyak apapun dosa kita, kalau dilebur dengan istighfar, kata Imam Syafi'i, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau digempur tiap hari dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Yang kedua, Nabi Yunus. Kenal dengan Nabi Yunus? Tahu ya? Saya belum pernah kenalan soalnya. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Ada riwayat mengatakan ikan nun, ada riwayat mengatakan ikan paus. Nggak usah berkelahi antara ikan nun dan ikan paus. Yang jelas ikannya besar, dah gitu aja. Jangan sampai nanti ada Pak Polisi berdebat sama anak SD antara ikan paus dengan ikan nun. Imam Syafi'i pernah berkata, jangan berdebat dengan orang bodoh, nanti orang bodohnya jadi dua. Paham ke maksudnya? Paham maksudnya, Pak? Jangan berdebat dengan orang bodoh, nanti orang bodohnya jadi dua. Salah kau, kenapa kau layan dia? Bodohnya jadi dua. Jadi jangan berdebat antara ikan paus atau ikan nun, yang jelas ikannya besar, udah gitu aja. Ditelan oleh ikan nun, dibawa ke dasar laut yang paling dalam. Dijelaskan oleh Allah, zulumatun salas, bertemulah tiga kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya di dasar laut, gelapnya di tengah malam buta. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan Nabi Yunus. Menurut logika kita, Nabi Yunus pasti mati. Tapi di dalam perut ikan itu Nabi Yunus beristighfar kepada Allah. Bagaimana istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku telah berbuat zalim ya Allah. Dibacakan istighfar begitu, ikan yang di dasar laut tiba-tiba sakit perut. Di dasar laut sakit perut, kemana mau nyari apotek?
Akhirnya dia naik ke daratan ikan, dimuntahkan Nabi Yunus ke daratan, selamatlah Nabi Yunus. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Diterimanya taubat Nabi Yunus terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api, dilemparkan oleh Raja Namrus ke kobaran api. Lalu Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Keluar dari kobaran api, sehelai rambut pun tidak terbakar, malah Nabi Ibrahim kedinginan. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Kalau bapak tidak percaya, nanti balik ke rumah, coba nyalakan kompor, baca ayat tadi. Misalkan Pak Haji Arwan mau nyoba nanti boleh, Ustaz Zakaria mau nyoba nanti boleh. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Zakaria. Naik ke atas kompor yang nyala itu, insya Allah hangus. Lain iman kita sama iman Nabi Ibrahim. Diselamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api terjadi di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, itu pun juga terjadi di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari bahtera banjir, itu pun terjadi di bulan Muharram. Berarti bulan Muharram bulan yang sangat baik untuk kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Coba acungkan tangan yang mau masuk surga. Berapa orang? Acung. Yang mau masuk surga aja, acung. Yang mau masuk, yang mau, iya. Yang enggak mau enggak usah ngacung. Pak asisten pun ngacung enggak ya? Masya Allah, ramai. Acungkan tangan lagi yang mau masuk surganya langsung tanpa hisap. Oh, ramai. Tak mau dihisap ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Acungkan tangan yang siap mati malam ini. Yang siap mati malam ini. Langsung sepi. Ini kan aneh. Mau masuk surga tapi tak mau mati. Padahal syarat masuk surga harus mati. Kenapa tak siap? Karena merasa masih banyak dosa. Tahu sebenarnya kita, sadar diri kita ini banyak dosa, tapi kesempatan hidup yang Allah berikan, kenapa sering kita sia-siakan? Pak Ustadz, saya masih muda, lama baru mati. Justru yang banyak mati itu anak muda, bukan orang tua. Yang tabrakan balapan liar itu kakek-kakek atau anak muda? Anak muda. Tak ada kakek-kakek balapan liar. Tanya sama Pak Polisi, ada tak? Tidak ada. Dia naik motor sendiri pun dah bergegar. Yang kena narkoba, kakek-kakek atau anak muda? Anak muda. Dan kalau mau rajin baca berita, itu banyak anak-anak muda itu mati. Contohnya Nike Ardila. Bapak kenal Nike Ardila? Tahu ya? Tapi tahu. Ibu tahu Nike Ardila? Penyanyi Mama Aku Ingin Pulang dari Bandung. Umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari, meninggal hari Senin jam 6:15. Dan Nike Ardila masih perawan. Perawan mati. Perawan mati. Perawan mati. Perawan mati. Mubazir. Kalau nenek-nenek mati kan aman ya. Perawan mati. Poppy Mercury, penyanyi Hati Siapa Tak Luka dan Surat Undangan, umurnya 22 tahun 3 bulan 11 hari,
meninggal hari Kamis jam 10:12 dimakamkan besoknya di pemakaman Sitnya Raja, Jalan Husein Sastra Negara, nomor 12 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jelas nggak ceramah saya nih? Sampai menitnya saya sebutkan. Jarang ada penceramah jelas macam ini. Ada sih ada, tapi jarang. Yang hebat nih panitia, tahu dia nyari di mana ada penceramah yang bagus. Perasaan saya aja. Dan Poppy Mercury masih perawan, mati. Perawan mati. Nike Ardila, Poppy Mercury, Sukma Ayu, Aldarisma, semuanya mati, masih dalam keadaan perawan. Olga Saputra 32 umurnya, mati. Julia Perez 38 mati. Adik Namnung 40 umurnya, mati. Siapa lagi? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, umurnya 40 tahun 3 hari. 3 hari setelah ulang tahun, naik motor Ninja 650 cc, nabrak batang palam, mati juga. Oh, jadi jangan terlalu pede kalian yang masih muda-muda, nanti lama kami baru mati nih Pak Ustadz. Banyak yang muda tuh mati. Saya nih gemuk Pak Ustadz, orang gemuk tuh sehat, lama baru mati. Justru kata dokter, orang gemuk cepat mati. Mohon maaf Pak yang gemuk, bukan nakut-nakuti, ini dokter yang ngomong. Saya kan orangnya suka penasaran, nggak mau saya ngade-ngade. Saya tanya dokternya itu, Pak dokter, ya, apa betul orang gemuk tuh cepat mati? Betul Pak Ustadz. Gimana ilmiahnya? Orang gemuk kalau dia lari Pak Ustadz, itu napasnya ngos-ngosan, tidak ada lagi rongga udara dalam dirinya, dalam tubuhnya. Oh, jadi orang gemuk cepat mati. Cepat mati. Kalau gitu sukalah yang kurus lama baru mati. Yang kurus pun lebih cepat mati Pak Ustadz. Kenapa? Kurang gizi. Yang gemuk mati, yang kurus pun mati. Yang kaya mati, yang miskin, yang rakyat mati, pejabat pun semuanya pasti mah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, polisi aja mati, apalagi security. Semuanya pasti mati. Jangan pikirkan nanti bagaimana saya mati, tapi pikirkanlah bekal apa yang akan kita bawa mati. Makanya mumpung masih hidup, Allah berikan kita kesempatan. Karena orang yang di dalam kubur, kata Allah, ingin dihidupkan lagi ke muka bumi ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia. Untuk apa? Kata Allah, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan beribadah, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan pernah, kata Allah, orang yang sudah mati itu kehidupkan kembali. Makanya di bulan Muharram introspeksi, muhasabah diri, banyak dosa kita, bertobat kita kepada Allah. Insya Allah Allah pasti menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Dah habis ke waktunya Pak? Masih ada 15 menit ya. 2 jam? 2 jam berarti sampai jam 11. Mau nunggu sampai jam 11? Tunggulah sampai jam 11. Aku balik. Mau ngapa nunggu sampai jam 11? Mohon maaf, soalnya saya tak bisa lama-lama nih Pak Ustadz, Pak Ketua, tak bisa saya lama-lama. Kenapa? Saya belum makan. Kabarnya habis ini mau dikasih makan sama Pak Ketua, mau dapat pahala jariah katanya, kasih makan Pak Ustadz. Biasanya yang suka ngasih makan tuh ibu-ibu, karena hadisnya bunyinya begini, idza tobahta, kalau kalian masak
fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Begitu bunyi hadisnya. Idza tobahta, kalau kalian masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengar ceramah Pak Ustadz saya dikasih kuah terus. Dagingnya tak ada Pak, meletih saya nyarinya Pak Ustadz. Maksud hadis ini adalah kepedulian. Kalau tidak ada daging sapi kan ada daging ayam. Tak ada daging ayam, ada telur ayam. Tak ada telur ayam, ada telur puyuh. Tak ada telur puyuh, ada telur cicak. Tapi telur cicak tak boleh. Kata ulama haram hukumnya dikonsumsi. Jauhi. Nah, begitu. Ini poin yang pertama Pak ya. Bahwa hijrah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk kita muhasabah, introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram. Bulan Muharram ini termasuk bulan haram dari 4 bulan. Haram itu artinya mulia, jangan salah. Haram itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Berjudi haram. Nah, gimana terjemahannya tuh? Orang yang berjudi hilang kemuliaannya. Zina haram. Orang yang berzina hilang kemuliaannya. Korupsi haram. Orang yang korupsi enggak juga, tetap hehehehe dia Pak. Walaupun pakai baju rompi tahanan dia tetap santai. Kenapa? Karena dia punya lagu kebangsaan. Ada advokat. Advokat itu punya lagu kebangsaan namanya. Maju tak gentar, membela yang bayar. Siapa yang bayar dia yang kita bela. Tapi tak semua begitu. Mudah-mudahan banyak pengacara yang jujur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Wa wahidatun mutafarriqatun. Tapi yang 1 bulan itu terpisah. 3 bulan yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, yang terpisah itu 1, Rajab. Kata Imam Ibnu Katsir, ini bulan haram. Siapa yang beribadah di bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang melakukan dosa di bulan Muharram ini, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati nih Pak. Pak. Bapak masih hidup? Ibu-ibu yang di sana masih hidup? Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya makin setia. Nah, tak banyak pula yang amin. Udahlah, terserahlah. Banyak-banyak berbuat baik di bulan Muharram ini, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Alhamdulillah Pak. Jangan dikira perbuatan baik itu hanya sholat. Betul, perbuatan baik itu hanya sedekah, perbuatan baik. Betul. Tapi ketika kita berbuat baik, tidak ada orang yang tahu, kita menyingkirkan duri, menyingkirkan paku di jalan, itu dilihat oleh Allah dan itu bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang pun itu bisa menurunkan rahmat Allah. Kata Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah, kata beliau gini, jika engkau melihat ada semut di dalam gelasmu, lalu kau celupkan telunjukmu, kau angkat semut itu, kau biarkan dia hidup, maka itu sudah cukup mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada binatang. Ini kadang-kadang kita ada semut berenang dalam gelas, udah mau ke pinggir dia, kita tengahkan lagi.
Udah susah-susah dia berenang mau ke pinggir, dah kita tengahkan lagi. Tidak sayang kepada binatang bisa mengundang laknat Allah. Tapi kalau sayang dengan binatang bisa mengundang turun rahmat Allah. Saya mau tanya bapak-bapak. Mau jawabnya, Pak? Mau jawabnya ya? Kalau bapak melihat kecoa, tahu kecoa? Di sini apa nyebutnya? Hah? Apa? Kandap. Jauh sekali. Kalau kami di sana lipas nyebutnya. Kecoa, kandap ya. Kalau bapak ibu melihat kandap telentang di kloset, itu diambil sikat WC, diselamatkan keluar atau malah disiram? Disiram. La ilaha illallah. Dulu saya juga begitu. Tapi setelah belajar ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, kata guru saya, kalau kau lihat ada kecoa telentang di kloset, si kandap itu telentang di kloset, ambil sikat WC, selamatkan dia, biarkan dia pergi. Kenapa guru? Boleh jadi dia mau nikah, sedang dalam perjalanan kepleset. Berapa lama mempelai wanita harus menanti? Ku akan menanti, kan gitu ya. Gara-gara dia terpeleset dan kita siram, maka kita telah zolim kepada binatang. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan, kalau kalian mau menyembelih hewan kurban, kambing atau sapi atau ayam, asah pisaunya di belakang, tajamkan pisaunya. Tidak boleh pakai pisau yang tumpul. Begini riwayatnya. Wih, Masya Allah. Boleh dipinggirkan Ustaz? Ada sahabat Nabi itu mau nyembelih kambing, Pak. Dia injak kepalanya, dia injak kakinya, terus dia asah pisau di depan mata kambing. Nabi lewat. Apa kata Nabi? Aturidu antumita au mauta'atin? Apakah kau akan membuat kambing ini mati berkali-kali? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Kalau kau mau menyembelih kambing, jangan asah pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing tuh. Asah pisaunya di belakang, kata Nabi, tajam-tajam. Jangan menteror kambing. Menteror kambing saja aja tak boleh Pak Polisi, apalagi menteror ustadz. Ustadz diteror banyak yang, tapi alhamdulillah saya sekarang ceramah kemana-mana ada polisi selalu hadir. Nah, insya Allah aman lah. Terakhir saya paling jauh ceramah di Kabupaten Natuna, Pak, Provinsi Kepulauan Riau. 11 orang polisi, 10 orang tentara, 9 orang Satpol PP, 7 orang Basarnas, itu mengawal saya. Saya tanya, memangnya Kabupaten Natuna ini tidak aman, Pak? Sampai sebanyak ini pengamanan pasukan. Aman Pak Ustadz, Natuna ini aman. Kenapa banyak polisi, tentara, Satpol PP mengamankan Ustadz dari emak-emak garis keras? Baru naik kita Pak ke pelabuhan PLBN, Ustadz foto dong. Nah ini alhamdulillah sejak di Ketapang ini belum ada emak-emak ngajak saya foto. Berarti aman, cukuplah satu polisinya kan. Banyak-banyak berbuat baik kepada hewan sekalipun. Ketika guru saya dulu mengajarkan tentang fikih, kalau kau mau kencing, kata guru saya, dalam fikih ini diajarkan, jangan kencing di lubang. Saya kan termasuk murid yang pintar waktu itu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh saya tanya, guru, kenapa jangan kencing di lubang? 2 alasannya. Pertama, boleh jadi dalam lubang itu ada gas beracun. Yang kedua, boleh jadi dalam lubang itu ada semut sedang rapat membahas teroris. Apa salahnya tiba-tiba dia sedang rapat datang tsunami, menyiksa binatang? Oh, jadi tidak boleh kencing di dalam lubang. Iya. Nah ini Pak, kencing adab. Dan yang paling penting lagi, kencing harus basuh. Kencing harus basuh. Nabi pernah lewat Pak di depan makam. Di depan apa Pak? Pak? Makam.
Nabi belah dua pelepah kurma. Rak! Dipancangkan oleh Nabi sebelah kanan, dipancangkan sebelah kiri. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau belah pelepah kurma jadi dua? Engkau taruh di kanan dan kiri." Kata Nabi, "Selama pelepah kurma ini basah, ringan sedikitlah azab orang yang di dalam kubur ini." Kenapa dia diazab ya Rasulullah? Apakah dia berjudi? Tidak. Apakah dia berzina? Tidak. Apakah dia mabuk? Tidak. Apa dosa dia ya Rasulullah? Tidak basuh kencing. Makanya kencing basuh, Pak. Pak, kencing basuh. Kencing basuh. Kencing basuh. Jawablah ya gitu, Pak. Kencing basuh. Ini kadang-kadang mohon maaf saya pernah lihat ada supir truk. Tidak semua supir truk begitu. Ada, pernah saya ketemu. Kalau dia mau kencing, dia turun dari truk. Dia kencing di atas ban mobil truk itu. Lihat kiri kanan tak ada orang. Cek. Ada sisa sedikit dijentiknya aja. Apa namanya tuh? Diselenting. Teng 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 teng. Begitu azan berkumandang, dia wudu. Begitu dia wudu, dia langsung sholat. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, maka berdosalah dia. Makanya orang yang tidak basuh kencing diazab di dalam kubur. Makanya kencing basuh, Pak. Kencing basuh. Nah, gitulah. Wow, tahu lah. Sama kita tahu juga dari Sambas ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa bapak-bapak ini. Jadi banyak berbuat baik di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke Ketapang ini, Pak, Bu, mohon maaf, bukan sekali ini, bukan. Sudah 5 kali saya datang ke Ketapang. Dan saya senang bisa datang ke Ketapang ini. Kenapa? Karena datangnya dijemput, baliknya nanti diantar. Ini datangnya dijemput, nanti balik pasti diantar. Diantar kan Pak Haji? Wah, awas kalau tak diantar, minimal antar ke bandara. Kami pun balik nanti ke Sambas, insya Allah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini tak hanya sekedar kumpul di masjid ini, tapi mudah-mudahan nanti kumpul lagi di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan umur kita untuk terus berbuat kebaikan. Rumusnya 2L saja. Lakukan, lupakan. Jangan mengungkit kebaikan. Lakukan, lupakan. Tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Hilang pahalanya. Kau nih, kalau tak ku sekolahkan dulu, mungkin sekarang kau sudah jadi gelandangan. Mengungkit kebaikan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaan si penerima. Pengurus masjid juga begitu, jangan pernah merasa berjasa. Alhamdulillah tadi malam Pak Ustadz acaranya meriah ya. Kalau bukan saya tak meriah acara itu. Tak bisa. Kalau bukan aku, orang yang suka ngomong aku dalam Al-Quran itu pertama iblis. Ana khairum minhu, aku lebih mulia dari Adam. Aku, kata iblis. Yang kedua Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga Korun. Ketika hartanya banyak, orang tanya dia, dari mana kau kumpulkan ini? Aku yang mengumpulkannya. Aku. Makanya kalau ada orang di Ketapang ngomong gitu, kalau ndak meriah acara ini. Datangi dia. Pak, Bapak kok suka ngomong aku? Kenapa? Dalam Al-Quran ada 4 yang suka ngomong aku. Pertama, iblis. Kedua, Fir'aun. Ketiga, Korun. Keempat, Bapak. Nanti yang suka ngomong aku satu sel sama Fir'aun. Nah, tapi kalau dia bertobat kepada Allah, Allah pasti
menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Udah habis waktunya. Nah, jam 9 lewat 15 menit. Udah Pak? 2. Sekarang yang ketiga, terakhir. Hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Kita hidup ini hijrah terus, hijrah. Pertama kita pernah tinggal di alam arwah. Sebelum jasad kita diciptakan, roh sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah. Berapa lama tinggal di alam arwah? Hanya Allah saja yang tahu. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. 9 bulan tinggal di situ. Dari alam rahim pindah lagi ke alam dunia. Inilah alam dunia, ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sekarang akhirat hanya cerita, dunia yang nyata. Tapi setelah mati, akhiratlah yang nyata, dunia tinggal cerita. Sekarang kita di atas tanah, boleh jadi besok lusa kitalah yang berada di dalam tanah. Kita semua akan mati. Makanya jangan sombong. Yang mau sombong-sombong sering-sering ziarah kubur, sering-sering lihat kendaraan, apa tuh, keranda namanya. Nah, lihat keranda itu, kemana-mana dikawal pakai mobil, kacamata dibawakan, banyak pasukannya. Tapi ternyata kendaraan terakhir adalah keranda. Kendaraan yang paling angker dan paling seram adalah keranda mayat. Siapapun yang masuk ke situ pasti mati. Betul atau betul? Nah, itu kendaraan paling seram. Siapapun masuk ke situ pasti mati. 3 rahasia kematian. Pertama, dirahasiakan waktunya. Tidak ada kita yang tahu kapan waktu kita mati. Yang kedua, dirahasiakan tempatnya. Tak ada kita yang tahu di mana tempat kita mati. Ngeri juga Pak kalau dikasih tahu tempat kita mati. Misalkan Pak Muhammad Ridwan, Pak Letnan, diberitahu malaikat, Muhammad Ridwan, nanti kau mati malam minggu ya di Masjid Al-Ikhlas. Tak datang dia malam ini. Mana nih Pak Letnan, kata orang. Tak datang, dia takut mati, kata orang. Takut, seram Pak. Yang ketiga, mati dirahasiakan caranya. Tak ada kita yang tahu seperti apa cara kita mati. Ada enggak orang sambil tidur, sedang tidur mati? Ada orang sedang olahraga mati? Ada orang sedang santai mati? Ada orang sedang sholat mati? Ada. Malah waktu itu di depan rumah saya Pak, di depan rumah saya betul, dia sedang merokok, jatuh rokoknya ke air, mati. Rokoknya mati. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah kita mati itu, mohon maaf terakhirnya agak seram tentang kematian. Setelah kita mati itu, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Roh. Jadi ada kitab judulnya Roh, ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang setelah mati ada 3 yang dia paling tunggu. 3 yang paling dia tunggu Pak. Pertama, kapan kiamat datang? Kapan kiamat datang ini ya Allah? Karena dia disiksa di dalam kubur. Tetapi orang yang menunggu di dalam kubur, menunggu hari kiamat, ada 2 macam. Pertama, seperti menunggu macam tiduknya pengantin baru. Masih ingat Pak tiduk pengantin baru? Pak polisi masih ingat tiduk pengantin baru? Doanya masih ingat? Dah tak hafal ya? Dah jarang dipakai Pak Ustadz. Pakai gas saja Pak Ustadz. Kalau berhubungan suami istri tidak baca doa, maka ada setan yang ikut, namanya setan korin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu korin. Kalau kita melakukan suatu perbuatan tidak menyebut nama Allah, maka ada setan yang ikut, namanya setan korin. Berhubungan suami istri tidak menyebut nama Allah, tak baca doa,
setan korin ikut. Makanya ibu tak usah heran, ngapa ya anakku ni kelakuannya macam setan. Ketawa setan, aku nyumbang 5% kata setan. Udah lama Pak Ustadz tak hafal saya. Boleh tak Pak Ustadz saya cetak, saya print, tempel di dinding kamar? Kalau saran saya tak usah. Kenapa? Takut dihafal sama anak. Besok masuk sekolah dia ditanya sama guru, anak-anak gimana doa bangun tidur? Dibacanya doa itu. Kata guru, doa apa tuh? Di kamar bapak, Bu. Tidur pengantin baru tuh tidak terasa. Kalau malam ini besok kita dikubur, lusa sudah kiamat. Lumayan, tak lama kita nunggu. Tapi kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun, selama itulah kita menunggu. Tapi orang yang banyak amalnya, dia akan menunggu di dalam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Dan setelah 7 langkah orang meninggalkan kuburnya, kata Nabi, datanglah sosok perempuan. Kalau mayatnya ini, jenazahnya ini laki-laki, yang datang perempuan. Perempuan itu sangat cantik. Kita pun bertanya, man anti lam arafid dunya ajmal minka. Siapa engkau? Saya belum pernah melihat perempuan secantik engkau ketika di dunia. Lalu dia pun menjawab, ana amaluka soleh, akulah amal solehmu yang akan menemanimu hingga datang hari kiamat. Lalu kuburannya pun dikasih hadiah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga. Sehingga penantian 1.000.000 tahun, kam labistum qalu labisna manu yauman au ba'da yaum, kuburannya dia menanti di situ yang 1.000.000 tahun, rasanya cuma seperti setengah hari. Alhamdulillah. Yang kedua, model orang menanti dalam kubur itu model dalam penjara. Tadi saya ceramah dalam penjara, Pak. Alhamdulillah, saya ini udah 10 kali keluar masuk penjara. Ceramah, bukan saya masuk penjara. Lama saya berpikir, ternyata kalau dipikir-pikir, Pak, mana yang lebih gampang, masuk surga atau masuk neraka? Pak, mana yang lebih mudah, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Lebih mudah masuk surga. Masuk neraka hampir semuanya bayar. Betul? Judi bayar atau gratis? Judi bayar atau gratis? Mabuk bayar atau gratis? Zina bayar atau gratis? Selingkuh? Selingkuh bayar atau gratis? Bayar. Apalagi kalau ceweknya matre. Bang, belikan aku AC. Kalau tak kau belikan AC, ku sebarkan video kita, Bang. Belikan. Lama-lama habis duit kita, Pak. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar. Ada yang selingkuh di sini? Selingkuh bayar, mabuk bayar, judi bayar, zinah bayar, semua bayar. Dan itu pintu-pintu masuk ke dalam neraka. Bandingkan dengan pintu masuk surga. Salat bayar atau gratis? Puasa bayar atau gratis? Ngaji bayar atau gratis? Berjamaah bayar atau gratis? Kenapa masjid sepi? Berarti lebih banyak masuk ke neraka ini. Mudah-mudahan kita yang masuk ke dalam surga. Saya tadi masuk ke penjara, ke lapas. Pintu pertama besi, pintu kedua besi, pintu ketiga besi, pintu keempat besi, 4 lapis besi semua. Pakai gembok, penjaganya tegap-tegap badannya, seram, susah senyum. Tapi anehnya penuh orang di dalam. Betul? Ini masjid pintunya besi. Besi enggak nih? Besi bukan? Besi campur kayu. Buka tiap hari?
Buka. Ada security-nya? Ada. Kenapa masjid ini sepi? Aneh ini. Berarti lebih mudah sebenarnya masuk surga. Kitanya aja yang nggak mau. Belum dapat hidayah Pak Ustadz? Tidak. Semua sudah Allah kasih hidayah. Tinggal mau ngambil atau tidak. Bapak tahu Fir'aun? Fir'aun tahu nggak Pak? Ada hubungan keluarga? Fir'aun itu kan dosanya yang paling besar ngaku dirinya Tuhan. Tapi masih diberi kesempatan oleh Allah nih hidayah. Cuman dia tidak mau ngambil. Sampai diutus 2 nabi sekaligus, Musa dan Harun, untuk memberikan hidayah kepada Fir'aun. Tapi dia tidak mau ngambil. Ini yang hadir malam ini adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Tidak semua orang bisa hadir malam hari ini. Allah pilih kita hadir malam ini supaya kita mendapatkan kebaikan. Allah sayang dengan kita supaya selamat nanti kita di akhirat. Yang kedua, yang ditunggu oleh orang mati di dalam kubur, yaitu kiriman doa dari anak-anaknya. Nabi pernah lewat makam bersama sahabat. Lalu Nabi perintahkan, wahai sahabat, percepat langkah kalian, percepat langkah kalian. Baik ya Rasul. Begitu pulang jalan yang sama, sahabat mau percepat langkah. Kata Nabi, tak usah, santai ya. Loh, tadi pas berangkat disuruh. Tadi halo, udah habis baterai gini. Ini hebatnya ceramah di sini, sampai habis baterai. Ya Rasulullah, tadi pas berangkat kami disuruh percepat, sekarang pulangnya disuruh santai aja. Kenapa ya Rasulullah? Kalau engkau mendengar apa yang kudengar, kata Nabi, ketika kita berangkat tadi, aku mendengar orang dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Tapi begitu kita pulang, malaikat Jibril memberitahuku, orang yang dalam kubur ini sudah dibebaskan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena anaknya yang masih hidup sedang belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, bebaskan dari azab kubur, kata Allah. Apalagi kalau anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, penghafal Al-Quran. Inilah Pak, harta kita yang paling mahal sebenarnya, anak soleh dan solehah. Anak yang akan mengangkat tangannya ketika tengah malam mendoakan orang tuanya supaya diampuni semua dosa-dosanya. Mohon maaf Pak, saya kalau cerita ceramah ini sudah keliling Kalimantan Barat, 14 kabupaten dan kota saya sudah ceramah. Banyak saya ketemu orang-orang kaya, banyak. Rumah besar, mobil besar, banyak saya ketemu. Tapi begitu dia mati, tidak ada satupun mobilnya yang masuk ke dalam kubur. Semua tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Mohon maaf ibu yang besar-besar. Dan anak yang dia tinggalkan tak ada satupun yang soleh solehah. Di depan jenazah bapaknya, mayat bapaknya itu dia main game. Saya bilang, Dek, kenapa tak baca Al-Fatihah atau baca Al-Quran? Aku tak tahu ngaji Ustaz. Tak pernah diajarkan baca Quran sama bapakku. Yalah, saya bilang. Saya pun pulang. Lalu tak lama dari jauh saya lihat ternyata dia membuka HP. Dicarinya surat Yasin MP3 download. Didownloadkannya MP3 ngaji Pak, surat Yasin. Apa kata dia? Pak, aku anakmu tak tahu ngaji. Nih, ku bukakan surat Yasin, dengar seorang ya. Mayat disuruh baca. Mau bapak punya anak model begitu? Biar rumah besar, biar mobil besar, biar pangkatmu tinggi. Kalau anak tak sholat, miskin bapak jadi orang tua. Ustadz kok marah-marah? Saya lapar Pak. Ini karena belum makan lah jadi begini. Tapi kalau anak kita soleh-solehah, walaupun hidup sederhana, insya Allah dalam kubur nanti kaya kita Pak. Bapak Ibu udah tahu enggak kalau anaknya tuh sayang atau tidak sama Bapak Ibu? Udah tahu belum? Nah, nanti coba pulang ke rumah,
cek, periksa HP anaknya. HP anaknya periksa. Lihat wallpaper HP anaknya tuh foto siapa. Saya nih pernah jadi dosen 6 tahun, sekarang udah pensiun, baru 5 bulan. Pensiun dini. Ujian akhir semester, saya bilang, mahasiswi sekalian, letakkan HP-nya di atas meja. Tidak boleh buka internet. Close book, tutup buku semua. Saya pun keliling, saya lihat. Tiba-tiba saya lihat ada satu mahasiswi, Pak, cewek. Di wallpaper HP-nya itu ada cowok. Cowoknya sangat ganteng. Saya tanya, foto siapa tuh, Dek? Masa Ustadz enggak tahu, kata dia. Ya enggak tahu, foto siapa tuh? Ganteng sekali cowokmu itu. Bukan, Pak Ustadz. Terus itu siapa? Lee Min Ho, artis Korea. Saya tanya, pernah kau dikiriminya pulsa? Tak pernah, Pak Ustadz. Dia yang menjamin menanggung biaya kuliahmu? Bukan, Pak Ustadz. Pernah kau dibelikannya baju pakaian? Tak pernah. Pernah kau diberinya nafkah? Tak pernah. Pernah kau diasuhnya? Tak pernah. Pernah dia berkorban nyawa untukmu? Tak pernah. Bodoh, saya bilang. Yang menanggung kuliahmu, bapakmu. Yang membelikan kau pakaian, bapakmu. Yang bersimbah darah mencari nafkah untukmu, bapakmu. Ganti, jangan Lee Min Ho, ganti sama foto bapakmu. Oh, iyalah Pak Ustadz, bentar saya cari loh, kata dia. Begitu dicari, maaf Pak Ustadz, foto bapak udah terhapus semua, Pak Ustadz. Maka tugas terberat orang tua bukan ngasih anak makan, bukan ngasih anak pakaian. Tugas terberat orang tua adalah menjadikan anaknya soleh dan solehah. Mohon maaf, siapa di sini? Nah, ini saya tanya Pak asisten satu aja lah. Tunjukkan saya di Kabupaten Ketapang ada orang mati kelaparan. Ada enggak? Tak ada. Karena memang rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada orang mati kelaparan. Karena manusia kita ini masih punya namanya tenggang rasa, kasihan, menolong orang. Tapi mati karena tabrakan, mati perkelahian, mati karena tawuran, mati karena perjudian, mati karena narkoba, banyak. Berarti tugas terberat kita bukan ngasih anak makan, tapi menjaga akhlak, sopan santun, adab dan etika anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah yang kita harapkan nanti. Kita tunggu di dalam kubur. Yang terakhir, yang ketiga. Halo? Halo, halo? Pak, masih hidup Pak? Nah, yang terakhir nih ya. Udah 1 jam setengah rupanya. Minum pun belum. Lama-lama mati berdiri lah saya ini. Yang ketiga yang paling ditunggu oleh orang dalam liang lahat dalam kubur adalah kabar berita dari keluarganya. Malaikat tuh yang menyampaikan, "Hei bapak, hari ini anakmu bersengketa waris gara-gara harta yang kau tinggalkan." Sedih orang tua di dalam kubur. "Hei bapak, hari ini anakmu hadir di Masjid Agung Al-Ikhlas. Dia mendengarkan ceramah." Siapa penceramahnya malaikat? Ustadz Hatoli dari Sabas. Oh, kenal saya itu. Dia kan terkenal di YouTube. Perasaan saya aja. Datanglah pahala, karena duduk di sini berpahala, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tidak Allah izinkan pulang kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan karena sudah banyak yang mati. Nah, ini banyak yang mati di sini. Kasihan anak-anak. Masya Allah. Belum makan kali ya. Jangan terlalu menunduk gini dek, nanti karpetnya kena lautan samudra. Leleh. Insyaallah demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan 3 poin. Masih bisa diingat 3 poin ini? Apa? Lupa. Yang pertama, di bulan Muharram perbanyak taubat. Yang kedua, di bulan Muharram perbanyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, banyak-banyak ingat mati supaya meningkat amal kebaikan kita dan persiapkan anak yang soleh supaya kalaupun kita mati tetap mendapat aliran pahala dari anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau selama 1 jam setengah
ada omongan saya, bicara saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilafan saya sebagai manusia biasa. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Dah, selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan melapor lagi ke Pak Polisi.